Induksi elektromagnetik. Dalam pelajaran ini, kita akan belajar tentang induksi elektromagnetik. Elektromagnetik dapat ditunjukkan dengan percobaan yang satu ini. Kawat dan tembaga yang diisolasi pada kertas atau silinder kayu sehingga membentuk kumparan solenoida yang menghubungkan kedua ujungnya kumparan ke galvanometer, dan letakkan magnet ketika magnet tidak bergerak. Galvanometer membuluk ke kanan ketika kutub utara magnet digerakkan ke arah solenoida. Galvanometer menunjukkan pembacaan 0 ketika gerakan magnet berhenti. Ini membuktikan bahwa semua magnet terus bergerak, arusnya itu mengalir. Jika magnet menjauh, solenoida harus mengalir berlawanan arah solenoid sehingga galvanometer membelok ke kiri defleksinya, meningkatkan jika magnet dipindahkan dengan kecepatan yang lebih besar. Jika magnet dipindahkan dengan kecepatan yang meningkat, magnet dipindahkan dengan kecepatan lebih besar. Jika polaritas magnetnya dibalik dan magnet didekatkan ke solenoid, kemudian arus mengalir ke arah yang berlawanan galvanometernya. Dengan demikian, berbeloklah ke kiri. Faraday mengamati bahwa arus mengalir dikoy ketika hanya ada gerakan relatif antara kumparan dan magnet arah defleksinya. Galvanometer yang terbalik jika arah geraknya dibalik arus dalam kumparan dan defleksinya. Sesuai dari galvanometer yang di atas, dalam kumparan dan defleksinya yang sesuai dari galvanometer dapat ditingkatkan dengan menggunakan magnet yang kuat atau dapat ditingkatkan dengan menggunakan magnet yang luas atau jumlah putarannya. Nah, gerakan magnet yang di atas ini juga menurut Faraday, bila tidak ada gerakan relatif antara magnet dan kumparan fluksnya, magnet dalam kumparan tertutup konstan sehingga galvanometer tidak menunjukkan defleksinya. Tetapi ketika magnet diuraikan menuju kumparan atau sebaliknya, flux magnet berubah dan EMF induksi dalam koil jika rangkaian selesai. EMF menyebabkan arus mengalir mengelilingnya, menyebabkan arus mengalir melaluinya berdasarkan pada percobaan di atas. Faraday merumuskan dua hukum induksi. Yaitu apa aja sih dua rumus induksinya itu? Sini yaitu ada posisi dalam magnet, baru ada deflection galvanometer. Nah, Faraday law of induction. Ketika merubah magnetic flux ke dalam koil elektromagnetiknya, EMF, yaitu memiliki dua faktor, yaitu pertama, merubah magnetic flux, dan kedua, waktu untuk merubah magnetic flux tersebut tadi. Jika kalian lihat di atas, dua aturan untuk menentukan arah gerak atau arah arus induksinya. Sedangkan aturan yang pertama dan aturan kedua jelas berbeda. Ambrose-Fleming, yaitu memberikan dua aturan untuk menentukan arah gerak atau arah arus induksinya. Pertama, aturan tangan kiri adalah untuk aturan motor listrik. Yang kanan aturan tangan adalah untuk generatornya. Menurut aturan tangan ini, ibu jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan direntangkan tegak lurus satu sama lain, dan ibu jari F mewakili arah gerak konduktornya. Jari telunjuk mewakili arah medan magnet dan jari tengah menyatakan arah arus induksinya. Lalu di sini kalian bisa perhatikan di gambar tersebut arah gerak jarinya. Di sini saya akan menjelaskan hukum Lenz menyatakan bahwa arus induksi CED EMF sedemikian rupa sehingga selalu cenderung menentang penyebabnya. Yang menghasilkan hukum Lenz tadi tersebut yang menyatakan bahwa untuk setiap aksi Newton, gerak yang menyatakan bahwa untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan. Juga mematuhi hukum kekekalan energi tersebut.
yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan melainkan dimusnahkan. Oleh karena itu, jumlah energi dalam sistem adalah konstan. Di sini hukum Lenz didasarkan hukum Faraday tentang induksi menyatakan bahwa ketika IMF dihasilkan oleh perubahan fluks magnet, polaritas IMF yang diinduksi sedemikian rupa sehingga menghasilkan arus yang medan magnetnya menentang perubahan yang menghasilkan teori-teori tersebut. Nah, ini teori-teorinya dari John Ambrose Fleming. Kalian bisa lihat sendiri. Terima kasih. Ini presentasi dari saya. Terima kasih.